3 tugas terakhir dari guru pemula pada aksi nyatanya, yaitu dimana di modul 3.3 itu tentang program tentang pengelolaan program yang berdampak pada siswa. Dan di sini itu kita ada yang namanya bagia Pak, untuk alur bagia, di mana di sana itu ada prakarsa perubahan program yang akan dibuat seperti ini. Nah, program yang akan kita lakukan itu tentang balapan Pak, di mana balapan di sini yang kita maksud itu adalah belajar akuntansi semapan, di mana tujuannya itu adalah menggali anak-anak dengan belajar akuntansi itu dengan menggunakan diperbantukan dengan menggunakan Excel. Di saat yang sebelumnya sudah survei anak-anak untuk belajar akuntansi itu, ternyata menggunakan Excel itu mereka itu banyak yang tidak tahu seperti itu. Makanya dia berinisiatif bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan anak-anak dengan berpikir kreatif, mandiri dan seperti itu. Makanya dia membuat program bagaimana pembelajaran itu dapat dilakukan efisien, itu dengan menggunakan dengan diperbantukan dengan menggunakan Excel seperti itu. Nah, untuk dari bahasa perubahan itu nanti ini semuanya nanti akan akan dipimpin ya Pak dalam pengelolaan dalam program ini. Nanti ada yang namanya agensi student Pak, dan di mana agensi student itu adalah di mana suatu program itu nanti pengelolaan pemimpinnya itu adalah muridnya itu sendiri. Dari sana ada yang namanya, dari bentuk pembentukan itu ada yang namanya quiz itu adalah pemilihannya itu bagaimana nanti muridnya yang akan menyepakati, terus kemudian ada yang suara, terus juga ada kepemilikan. Kepemilikan itu adalah bagaimana kita menghargai pemilikan dari aset yang ada di sekolah. Itu prakarsa perubahan yang melakukan dan yang sudah melakukan survei ke anak-anak juga sudah membentuk sebelumnya, itu sudah juga yang lakukan di kelas sebelumnya, tapi program itu baru berjalan untuk kelas ini. Kemudian sharing mantan menurut Bapak bagaimana tentang program prakarsa perubahan yang dia lakukan? Ya, terima kasih ya. Ini pertama saya berterima kasih atas ide-ide kreatif ya. Tentunya dari teman-teman guru, nggak perlu sih dari seluruh guru, tapi kalau dipelopori oleh teman-teman guru yang dari guru pemula itu kan juga bagus, mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman lain. Nah, mengenai program balapan di mana belajar akuntansi semapan gitu ya, dengan diperbantukan dengan program Excel, tentunya ini memang perlu digalakkan seharusnya. Ini bagus sekali karena tidak ada nanti di dalam dunia luar, dunia kerja tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Ini kan menggabungkan aplikasi termasuk di dalamnya Excel itu sendiri. Jadi sudah dikelompokkan juga anak-anak kan gitu, dilihat dari latar belakangnya ya, sekian anak yang minat bakat dan kemampuan itu dulu bagus. Harapan kita nanti berkelanjutan, jadi berkelanjutan untuk kelas-kelas berikutnya, dan juga di istilahnya di momen apa istilahnya di redaksi tiap-tiap apa aja perubahannya, apa peningkatannya, di mana kendalanya, sehingga akan terus terjadi perubahan karena yang lebih baik. Karena pembelajaran di SMA manapun, termasuk di dalamnya di SMA depan, tentu tujuan kita adalah pertama kemampuan murid supaya meningkatkan itu. Jadi tujuannya adalah murid dan murid kan gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak berhenti mencari inovasi, membangun kreativitas untuk juga pembelajaran. Nah, salah satunya ini adalah yang sangat mendukung saat itu sekali. Tidak perlu nanti ada lagi setelah ini misalnya apa yang diintegrasikan
sehingga terus akan ada perubahan. Gitu, Terima kasih Bapak masukannya. Nanti pada kami lagi, mungkin nanti pertemuan kita ada. Terima kasih mohon dukungannya Bapak. Siap. Terima kasih sama. Oke, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Ibu se-MGMP Ekonomi ya. Terima kasih atas waktunya. Saya punya sebelumnya Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, tujuan saya untuk mengumpulkan Ibu itu adalah saya ingin menjelaskan, memaparkan tentang program yang akan saya gunakan nanti dalam bergerak. Nah, di sini program yang saya gunakan itu adalah belajar akuntansi sedepan seperti itu. Nah, adapun tujuan pertamanya, tujuan daripada saya kenapa saya menggunakan belajar akuntansi semapan atau istilahnya nanti kita singkat dengan namanya balapan, itu adalah yang pertama itu adalah kita ingin memperkenalkan siswa itu bagaimana cara mempelajari akuntansi itu dengan menggunakan Excel. Itu diperbantukan belajar akuntansi dengan diperbantukan menggunakan Excel seperti itu latar belakangnya ya. Karena yang kedua itu tujuannya adalah kita mempermudah anak-anak untuk mengerjakan akuntansi dengan diperbantukan Excel seperti itu. Karena kebanyakan anak-anak belum tahu tentang bagaimana cara penggunaan Excel. Salah satunya ada saya pernah lihat anak-anak walaupun mereka menggunakan Excel ternyata memasukkan rumusnya itu secara manual, masih memasukkan itu masih secara manual. Itu juga salah satu saya menggunakan Excel. Kemudian setelah itu latar belakangnya itu adalah ini latar belakangnya itu adalah tadi yang sudah saya bilang itu tadi bahwa salah satunya itu adalah untuk mempermudah ya, untuk mempermudah anak-anak biar mengetahui juga anak-anak tentang Excel seperti itu. Itu aja tentang program yang saya akan buat, nanti saya akan kembangkan. Menurut ibu-ibu tentang program saya ini mohon masukannya. Apabila ada yang ada masukan dikasih tahu, mungkin nanti saya akan kembangkan lagi. Ini perkenalkan nama saya Asri Reni. Di sini menurut saya pribadi untuk penerapan akuntansi yang digunakan untuk menggunakan Excel itu sangat bagus. Saya sangat setuju, tetapi di dalam hal ini apapun itu yang namanya siswa itu perlu kita arahkan di awal. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa pernah melakukan penggunaan secara Excel, tapi masih secara manual. Nah, di sini tahapan-tahapan itu memang harus kita berikan dulu kepada siswa sehingga siswa itu paham. Nah, setelah paham kita mulai menggunakan Excel. Nah, jadi kalau menurut yang pribadi itu sudah sangat bagus, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi di dalam kegiatan pembelajaran di Terima kasih Ibu Asih atas masukannya. Ada lagi yang bisa memberikan masukan sampai kemudian sudah cukup. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mendengarkan tentang program yang saya lakukan nanti, yaitu dimana programnya ini adalah berdampak positif. semangat Bu. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi sebelumnya, terima kasih atas waktunya kehadirannya ya. Untuk di sini itu adalah Ibu akan memperkenalkan program yang Ibu buat ya, yang Ibu buat. Kita nanti di sini berdiskusi ya, menurut kalian program yang Ibu buat ini nanti akan berdampak untuk kalian nanti di kerja. Itu nanti ada di sini ada yang namanya kalian itu sebagai
ya. Kemudian diperbantukan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nanti kita akan lanjutkan nanti presentasinya nanti ya kita akan terapkan. Kemudian deskripsi dari program ini mungkin kalian bisa baca, itu adalah program yang dibuat bersama dengan MBP Ekonomi ya, yang diprakarsai oleh buku sendiri dari CGP, di mana ditujukan kepada guru yang mengajar akuntansi di kelas tersebut ya. Kemudian merupakan di sini juga merupakan kegiatan di luar pembelajaran akademis, maksudnya seperti ini nah. Kalau misalnya di kelas kalian sudah dapat, kalau ini kan khususan untuk kalian karena pilihan kalian kan sesuai dengan minat kalian sudah terkumpul dengan temannya dengan beberapa teman ya. Jadi kita kelompokkan, dari dikelompokkan itu nanti kita akan belajar di luar itu. Nah di sini ibu minta saya ikut kumpulkan kalian, itu minta kesepakatan kalian kayak penguatan atau pengayaan daripada kalian belajar di luar. Tapi ini belajar di kelas, maaf, belajar di kelas. Ya di luar ini kan karena kalian ingin berminat teman karena bukan belajarnya dalam menggunakan Excel itu ya lebih fokusnya di sini. Ya kalau di kelas kan bisa jadi ada temannya yang setuju, ada yang enggak seperti itu. Tapi kalian di sini kan khusus ya ini belajar yang namanya Excel. Ya. Ini ibu bilang tadi, maka kegiatan ini berorientasi pada kalian sendiri yang murid. Program ini dibuat sebagai wadah kreativitas murid untuk mengembangkan kemampuan dalam kreativitas murid untuk mengembangkan kemampuan dalam menggunakan Excel. Kita mengembangkan kepemimpinan murid yang dibilang tadi, yaitu melalui choice, ya melalui voice dan melalui ownership, ya seperti itu. Nah kemudian untuk selanjutnya program balapan ini, ya menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Program balapan ini menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, ya seperti itu. Berarti menurut kalian program yang sekarang ini gimana? Menurut kalian tentang belajar akuntansi diperbantukan dengan menggunakan Excel. Tadi dari ini belum ya ibu jelasin ya tentang ini baru deskripsinya aja. Kemudian ada latar belakang. Ini latar belakang kenapa ibu mencetuskan program yang namanya balapan ini belajar akuntansi. Kenapa ya? Karena di sini latar belakangnya yang pertama itu Microsoft Excel itu kan sekarang banyak kita di zaman IT ya, masa nggak bisa yang namanya Excel seperti itu, masa kita masih menggunakan penghitungan manual ya seperti itu. Ada juga yang sudah bisa Excel, tapi dia tuh kalau menghitung menggunakan manual dia sama aja kerja 2 kali jadinya. Kalau kita menggunakan Excel hanya sekali kalau kita tahu rumusnya. Ya nanti kita nanti ibu ajarkan di sana bagaimana dalam perumusan di dalam pembuatan akuntansi. Ya, nah ini adalah Excel itu adalah merupakan salah satu aplikasi yang bisa membantu ya untuk mengatur data, misalnya data keuangan dari membuat pencatatan, kemudian ada yang namanya pengelompokan sampai pelaporan sampai data keuangan seperti itu. Kemudian ini masih adanya murid ya yang belum bisa menggunakan Excel dan tidak bisa menggunakan rumus, itu salah satu latar belakang yang dipakai. Kemudian adanya minat ya yang ingin dilanjutkan ke program tinggi jurusan akuntansi. Yang terkadang ada yang di sana belum ya, untuk sekarang belum ya. Tapi setelah itu langsung berubah haluan 360 derajat ya. Tapi yang dari survei yang itu sudah lakukan sebelumnya itu ada ya seperti itu tujuannya ya. Ada yang mau ditanyakan daripada latar belakang yang saya putuskan ini dari programnya? Sudah ada jelas? Oke, baik, terima kasih. Kemudian tujuannya. Ini tujuan daripada program balapan ini diperuntukkan dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan proses
pembelajaran dalam siklus akuntansi yang sudah Ibu bilang atau Ibu katakan tadi, yaitu ada pencatatan, posisi syarat atau pengelompokan sampai pelaporan data keuangan di situ, laporan keuangan, ya. Kemudian program ini diperuntukkan untuk kelas 11 yang ada yang mendapat ya. Terus kemudian kelas 12 biasanya ini peminatan ya, karena ini masih menggunakan kurikulum 13 sekarang karena apa namanya kurikulum merdeka, otomatis yang dapat ekonomi di kelas 11 itu semua masuk ya, sama ya. Itu ya, ini adalah melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program ini. Itu yang Ibu programkan di dalam pembuatan program untuk apa namanya untuk meneruskan visi misi sekolah ya, maksudnya dalam pembelajaran yang akan diberikan. Kita lihat programnya gimana ya, bisa kita lanjutkan nanti ya. Selanjutnya, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Program ini itu akan meliputi yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Profil Pancasila di mana dalam program ini ya yang kita yang diterapkan di sini itu bagaimana kalian bisa berkreativitas, kemudian apa namanya mandiri untuk ini kita tidak dan kita memang untuk pembelajaran itu perlu ya, tapi di sini dalam program itu tidak melakukan itu ya. Kemudian di sini paling penting itu adalah data kritis ya. Data kritis ini maksudnya itu adalah menumbuhkan ya kepemimpinan murid dalam mendorong murid untuk bisa mengembangkan cara berpikir yang sistematis, logika dan kritis. Nah seperti kalau misalnya kita kan ada yang sudah bisa Excel di sini belum, kita di awal ya, di awal kalau kita sama-sama belum bisa ya, kita kan sama-sama belajar. Nanti siapa tahu dari belajar itu kan ada yang pasti bisa menangkapnya lebih awal kan. Nanti di situ ini tujuannya kalian yang mungkin akan sebagai pemimpin dalam pembelajaran tersebut mengajari teman-temannya ya. Itu di dalam untuk prakteknya nanti kita untuk berikutnya ya kita informasikan. Kemudian untuk sekarang kita itu ada diskusi tentang programnya saja. Nah, kemudian selain itu, nah ini yang seperti yang Ibu katakan tadi itu adalah di dalam program ini kita ada menggunakan aset-aset ya, yang dimana aset itu ada 7 ya. Yang pertama aset manusia ya, aset manusia itu ada murid, di sini ada peminatan yang bidang ekonomi ya. Misalnya mungkin karena sekarang itu belum merdeka, mungkin itu sudah dipatok ya, maksudnya kiranya sudah dimaketkan ya, siapa-siapa yang masuk nanti yang dapat ekonomi ya. Di kelas 2 dapat ekonomi, kelas 3 pasti berlanjut ya, seperti itu. Nah kemudian ada aset sosialnya, itu berkolaborasi antara guru dan murid, aset sosialnya. Kemudian kalau aset fisik itu nanti kita akan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, misalnya kayak alat bahasa, langkah ini kita akan menggunakan itu belajarnya ya, di luar daripada di kelas ya, seperti itu. Kemudian ada aset agama dan budaya ya, kita saling menghargai di sini. Kemudian ada yang namanya aset politik, aset lingkungan dan alam, lalu juga ada aset finansial ya, seperti itu aset-aset yang kita manfaatkan yang dimiliki oleh sekolah. Sekarang menurut kalian bagaimana program yang Ibu apa namanya yang Ibu putuskan di dalam yang berdampak pada diri kalian nanti? Itu bagaimana program yang Ibu jalankan ini? Ada yang mengajukan pertanyaan? Menurut kalian bagaimana? Ya nanti kita akan setidaknya akan berdampak, misalkan kita akan berkelanjutan ya di kelas 3. Gimana nak? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak tentang program itu yang Ibu sampaikan ini bagaimana menurut kalian? Kita diskusi aja dulu.
yang mau ditanya? Coba. Berarti sistem belajarnya ini Ya. sistem belajarnya itu nanti kan kita akan mencari satu hari di mana di luar jam pelajaran kita Iya. belajar untuk Excel kemudian akuntansi begitu. Iya. Jadi jadinya seperti les. Iya, kan seperti itu. Nanti kesepakatan, makanya kita sepakati sekarang ya, biar kalian tidak mengganggu pelajaran kalian di kelas. Ini kan jadi penguatan di luar sini kesepakatannya hari apa? Ya, yang penting semuanya bisa seperti itu. Kita ajarkan itu istilahnya ada penambahan ya. Sekarang kita belajar di kelas, di situ kita ingin menambahkan lagi untuk penguatannya, seperti itu, pengayaannya, ya. Dan itu rutin Bu setiap minggu. Tidak, dalam seminggu itu hanya sekali aja. Tapi dalam sebulan setiap minggu. Iya, setiap minggunya. Makanya aku minta kesepakatan kalian, makanya tujuannya adalah kita berdiskusi dulu. Nanti kan ya ada yang sudah hadir hari ini, nanti hari Kamis, aku harapkan semua hadir, itu baru kita akan lebih sepakati lagi. Hanya hari apa sekarang, itu dulu yang namanya hari apa, kita diskusikan. Yang penting ada kesepakatan dulu, ya, itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Saya sih programnya ini udah bagus Bu, tapi saya ada mau bertanya sedikit. Iya, silakan. Kira-kira pembelajaran akuntansi ini berapa jam mau dipakai? Kan dia perkiraan juga dari sekolah untuk melakukan kelas kita udah selesai. Ya, makanya kita sepakat dulu kan nanti Bapak jam. Kalau bisa sih ingin kalau kalian berdua ya, kalau kita udah di depan yang namanya depan laptop ya, kalau kita apalagi kalau kita udah bisa gitu ya, waktu itu nggak terasa. Bener nggak? Kalian? Bener nggak? Nah, sekarang makanya kita sepakati dulu ada tipsnya. Tip jam berapa jam? Ya. Gimana? Ada yang lain usulnya? Ini masalah jam, terus masalah waktu sepakati dulu. Terus ada nanti yang ada pemilihan ya, sebagai kalian itu di sini adalah sebagai pemimpin ya dalam pelajaran ini. Sebagai pemimpin, kemudian nanti kita ada siapa yang lebih bisa mengajari temennya, ya. Sana. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih atas waktunya, silakan. Ya, terima kasih. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kita terus lagi ya, sekarang sudah lengkap informasinya. Nah, ini minta tolong karena kita sekarang ingin mengambil pelajarannya ya. Silakan kalian buka Excel ya. Excel ya. Karena kita kan programnya itu adalah diperbantukan dengan menggunakan Excel. Nah, saya buka Excelnya ya. Sebelum di sini kan masih ada yang belum bisa ya. Nanti di sini aku akan memperkenalkan fitur-fiturnya aja dulu. Apa yang tertera di Excel ya, yang sering kita pakai. Ya, sudah semua. Ini buka. Udah. Oke, semua udah buka semua? Udah. Oke. Sekarang kita perhatikan untuk ada fitur-fitur di sana. Coba kalian lihat di sana ada fitur-fiturnya, ya. Itu ada di form untuk kalian nanti apa namanya? Untuk tabel ya. Di sini kita akan gunakan tabelnya ya. Terus kemudian ada yang nanti namanya
bagaimana caranya menginsert tabel, terus mendelete-nya. Di sini sudah ada. Ini silakan kalian pelajari fitur-fitur yang akan kita gunakan pada Excel. Ya, itu. Untuk di akuntansi ya, itu kita mulai menggunakan Excel itu pada saat kita mulai pada persamaan dasar akuntansi. Ya, kalau hitung-hitungan siklus yang namanya sistem informasi akuntansi itu hanya teori ya, sedangkan untuk persamaan dasar akuntansi itu baru kita akan memulai, karena di situ ada yang namanya soal-soal yang harus kita selesaikan. Ya, ini salah satu contoh ya, ini adalah soal-soal yang ada dalam persamaan, tergantung daripada, silakan kalian lihat di depan. Ya, ini tergantung daripada soalnya. Soalnya itu ada dari tanggal 2 sampai dengan tanggal terakhir. Ya, kalau kalian dikasih soal, ini tergantung daripada tempatnya di mana. Misalnya kayak ini. Kalau seperti ini, kita sebenarnya kalau sudah ditampilkan jawaban seperti ini, sebenarnya kita bisa menganalisis ini. Ya, itu nggak ada soalnya, tapi bisa kita analisis ini gimana. Ini harus balance ya antara aktiva dengan pasiva ya, sudah dapat. Ya, ini coba diperhatikan. Ini kan kita tinggal memasukkan. Ini ada hutang dan pasifanya sekian, berarti di si aktiva itu harus sama jumlahnya. Caranya ya, kalau tinggal memasukkan aja. Nah, nanti untuk ini tinggal kalian memasukkan daripada apa soal-soalnya ya, tinggal kalian masukkan aja dulu. Habis itu setelah kalian memasukkan semua, ya ini sebenarnya nggak usah ya, karena keterangannya itu hanya yang mempengaruhi modal aja yang ditulis. Ya, tidak semua soal-soal apa yang tertera di sana itu ditulis. Yang mempengaruhi modal aja, ada 4 yang mempengaruhi modal. Ya, gitu. Ada yang namanya beban, ada yang pendapatan, ini nggak usah. Kemudian ini pendapatan ya, karena penerimaan itu dinamakan pendapatan. Kemudian ada yang mungkin di sini ada beban, mungkin kalau beban perlengkapan masuk, kalau perlengkapan masuk. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya setelah kalian membuat semuanya, ya, mencatat semuanya, memasukkan semuanya, itu nanti biar kita gampang, kita nggak usah manual, itu kita di sini ditulis di sini. Kita klik di sini. Ini kakaknya membuat B sama dengan B3, 33. Nah ini sama, ini berarti di sini jumlahnya. Kita ketik dulu di sini. Ini dia manual nggak? Dia manual ini, ya. Dia bisa Excel, tapi dia manual. Coba dibuka yang baru datang. Buka Excel. Dan awal ya. Ya. Sudah? Ini dia manual. Kalau misalnya kita untuk membuat rumusnya itu adalah kita lihat sekarang. Kalau untuk penjumlahan itu kita menggunakan apa penjumlahannya? Ada sum, ya, seperti itu. Nanti itu sama dengan ya sum dalam kurung, ya. Ini kita lihat sekarang. Ini klik di sini. Ini tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Bukan, mungkin ini neraca yang sudah ada ini. Kesekiannya sudah ada. Mungkin di tanggalnya nggak ada, mungkin anggap aja tanggal 1. Kemudian habis itu karena ada pengurangan, kita klik kurang. Sebentar. Ini kita kurangi dalam kurung ya, seperti itu. Kalau ini udah ya, sebentar. Kalau misalnya contohnya seperti ini, dia kakak kelasnya ini adalah satu-satu dia mengurutkan, tidak langsung semuanya.
tidak langsung semuanya dia urutkan, tapi dia mencari satu-satu. Nah, karena kenapa dia mencari satu-satu? Takutnya dia itu biar ingin menjumlahkan di tanggal tersebut itu apakah dia sudah memasukkan dalam posisi beren apa tidak, itu maksudnya. Makanya dia jumlahkan satu-satu. Ini kita bisa posisinya ya. Kita ulang. Ya, ini menjumlahkan satu-satu. Nah, ini tapi dia manual. Ya, kalau misalnya ini adalah ini, cuma tinggal mengurangnya, tinggal dikurangi aja, nak. Karena value, kenapa value? Kalian, nah di sini kalian harus tahu kenapa dia value. Karena ini ada tanda kurung di sini, nak. Kalau kita kerja di Excel itu harus ini ya, tanda kurung. Karena ada tanda kurung di sini. Kita juga harus hati-hati ya dalam pengerjaan Excel. Itu harus sesuai dengan formatnya. Kalau misalnya kalian mengetik secara manual, nanti juga dia akan tidak mau dia, pasti dia value. Kalau kalian mengetik secara manual, ini masih value dia. Karena kenapa? Karena dia mengetik secara manual ini. Ada RP 3.4 juta, 400.000, 3.400.000. Ini dia manual dia ketiknya. Ya, dia manual. Kalau misalnya kita ketik 3.400.000, ya, terus di sini adalah minus 2.400.000, ya. Nah, bentar. Ini karena kenapa dia adalah hasilnya lebih tinggi, ya? Karena kita di sini adalah minus dengan minus kan plus jadinya, kan? Bisa dipahami, nak? Ini karena kenapa ini langsung ada rupiahnya? Karena kita sudah memformat dia menjadikan dia rupiah. Rupiahnya carinya di sini, nak. Kita cari rupiah. Kalau misalnya kita cari yang di sini, ini fiturnya. Ya, coba diperhatikan aja dulu. Nanti dipraktekkan ya. Kalian lihat aja dulu. Ya, ini di sini, ini kan masih dalam keadaan simbol dolar ya. Fitur-fiturnya itu kita cari sekarang yang namanya rupiah. Cari di sini yang namanya rupiah, terus desimalnya kita nolkan. Ya, bisa ya. Misalnya di sini rupiah, atau kalian sambil mendengar, sambil melihat juga melihat-lihat fiturnya, buka-buka Excelnya juga nggak apa-apa, boleh silakan. Biar kalian tahu. Di sini kita cari rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia. Oke. Klik OK. Ya otomatis ke sini. Sudah? Kemudian di sini kenapa dia 5.800.000? Ini kita karena di sini kita ada minus ya. Minus. Ya di sini berarti kita untuk memasukkan rumusnya ini adalah plus di sini jadikan. Sebentar. Hasilnya 1 juta, udah ketemu 1 juta. Itu caranya. Tapi ini karena dia seperti seperti ibu katakan tadi, karena kakaknya ingin antara dua transaksi untuk membelankan antara kiri dan kanan, itu kalian pasti cuma jumlahkan aja dulu. Daripada nanti kalian mengerjakan, kalau kalian udah yakin tak masalah. Kalau udah yakin dengan pencatatan memasukkan daripada soal-soalnya itu posisinya di mana, apakah aktiva atau di pasiva, nggak masalah. Kalau kalian belum percaya diri ya, kalian masukkan antara dua soal aja dulu, terus kemudian kalian jumlahkan. Intinya ya, kalau di dalam persamaan itu adalah kiri kanan itu harus sama dulu. Ya, gampang lah, kalian pasti nanti hasil akhir pasti sama. Ya, bisa dipahami? Bisa? Oke. Ini sudah Ibu contohkan satu. Jadi seandainya yang lainnya
Yang lainnya karena di sini adalah juga sama seperti itu. Coba kita sekarang hapus ya. Coba yang lainnya silakan kalian buka. Sedangkan ibu ingin menghapus dulu satu, biar kalian nanti untuk ada dua cara ya. Coba silakan dibuka dulu. Atau kalian klik aja dulu atau buka dua tabel dulu belajar ya. Seperti itu bisa nggak? Ya buat tabel dulu. Di sana coba buat tabel dulu mungkin kolomnya 5. Kolomnya 5, garisnya angkat ke 10. Coba dulu. Atau gini, kalian coba tulis dulu di atasnya persamaan dasar akuntansi gitu dulu. Ya, di set pertama. Yang lainnya, ya, persamaan dasar akuntansi dulu. Tulis dulu semuanya. Ya, persamaan dasar akuntansi. Udah semuanya persamaan dasar akuntansi diklik dulu terus dan di bawahnya dulu. Kalian buat tabel. Semuanya tabel di bawah di set A. Kolom yang 2 itu adalah kalian buat tabel untuk kolomnya 5. Terus barisnya 10. Coba dulu. Kita buat format. Ini harus diperbesar. Nah, gimana itu? Persamaan dasar akuntansi itu dulu. Ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita buat contoh ini ya. Ibu contohkan di depan aja biar kalian lihat ya. Di dasar-dasarnya ya, coba kita buat dulu persamaan dasar akuntansi ya. Terus kemudian ibu minta di sini kalian membuatkan kolom ya, membuatkan kolom di sini umpama kita buatkan aja dulu 5 ya, terus ke bawahnya itu sembarang misalnya 10 seperti ini ya. Habis itu kalian cari kolom yang ada kotak-kotaknya di sini, ada fitur-fiturnya. Di sini bordernya itu adalah all border. Ya, seperti ini. Ya, yang seperti ini. Terus kemudian biar ini kan sudah kan? Ini kalian buat misalnya nomor, tanggal dan sebagainya. Ya, misalnya di sini adalah nomor, terus di sini adalah keterangan. Terus di sini adalah umpama ini nggak usah ada keterangan ya, karena kita membuat persamaan berarti aktiva. Kemudian di sini adalah umpama pasiva. Ini maaf, ini kelebihan. Sebentar. Nah, dari sini Ibu akan memberikan contoh ke kalian. Ini adalah kalau misalnya kita ada lebih, kita adalah bisa delete. Ya, seperti ini. Kalau untuk dasar persamaan dasar akuntansi, ya, persamaan dasar akuntansi itu kan ada aktiva dan pasiva ya. Benar nggak yang sudah dapat? Ya, benar. Oke. Nah, sekarang kalian lihat umpama soal. Misalnya soalnya Rika membeli peralatan seharga 700.000 gitu umpama. Ya, membeli peralatan sebesar 700.000. Itu soalnya. Berarti soal nomor 1 adalah di tanggal 1 itu adalah Rika membeli peralatan seharga 700.000. Bagaimana persamaannya, Nak? Yang sudah dapat? Rika membeli peralatan sebesar 300.000. Bagaimana persamaannya? Di aktiva apa? Di aktiva apa, Nak? Membeli peralatan. Berarti peralatan.
aktiva tetap di sana. Peralatan. Berarti gasnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Oke, berarti di sana hanya ada untuk di persamaan dasar kita hanya bermain di aktiva. Karena di pasiva nggak ada. Pasiva itu kan hanya ada utang dan modal. Seperti itu. Nah sekarang kalau di Excel, kalau kalian sudah membuat seperti ini, kalian kan sudah tahu. Baik, karena udah waktu ya, udah waktu, silakan kalian tutup laptopnya, ya kalian tutup laptopnya, kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita selesaikan ya. Gimana menurut kalian pembelajaran untuk menggunakan Excel mengasihkan enggak? Ya. Sedangkan kalau misalnya kalian apalagi sudah bisa itu kalau namanya di depan laptop itu pasti nggak ada yang mau ganggu ya seperti itu. Apalagi kita belum menemukan, ingin tahu ya kalau kalian ingin menemukan itu pasti tetap ya. Gimana caranya kok saya belum bisa seperti itu ya, pasti penasaran ya. Itu aja dulu, nanti kita ketemu lagi. Ibu akhiri silakan. Pada asalnya Parama Santi. Oh,